Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i syahadatin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ila ma nawaina fi hadzal majlis bi niyatil qabul wal hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berhadir melaksanakan ibadah fardu subuh. Dan insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita. Senantiasa mengawali pengajian kita, marilah sama-sama kita berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Dan mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembahasan kita sampai kepada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Yahudi dari Madinah, Nasrani dari Najran. Ayat ini asbabun nuzulnya, jadi sebab turun ayat ini adalah sebagaimana riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika orang-orang Nasrani Ahlun Najran menghadap kepada Rasulullah SAW, datang, dan yang datang itu adalah pemuka-pemuka daripada Nasrani dan juga pemuka-pemuka tokoh-tokoh daripada Yahudi. Jadi kalau kita baca sejarah, banyak yang datang kepada Nabi itu adalah rata-rata hendak memastikan. Jadi orang Beheri adalah masuk Islam atau sebaliknya. Tuh Beheri itu. Ketika Rasulullah, jadi zaman Nabi itu mereka datang, baik itu nanti orang Yahudi atau Nasrani, datang kepada Rasulullah itu dengan dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama, memastikan orangnya yang diutus itu sama atau kada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Termasuklah kan ketika beliau dibawa oleh paman beliau berdagang, itu pendeta Bukhara sudah melihat tanda-tandanya. Di antaranya adalah selalu dinaungi oleh awan. Asal sidin berjalan, ada awan yang menaungi. Tuh, tanda tuh. Kemudian khatamun nubuahnya yang dilihat oleh pendeta Bukhara itu. Di sisi lain juga banyak pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka baik itu Yahudi atau Nasrani mentes juga, memastikan apakah ini seorang rasul. Termasuk diantaranya pemuka Yahudi yang bertanya kepada Nabi sebanyak 1000 pertanyaan. Nah, jadi kada tanggung-tanggung, alimnya kada tanggung-tanggung, 1000 sudah ada di kepalanya betakon. Dan ada juga yang datang itu dengan keraguan. Ragunya gini, ragunya karena melihat, kadang-kadang gitu, karena melihat orangnya. Dalam bayangan mereka, seorang rasul itu sesuatu yang luar biasa, itu dalam bayangan mereka. Jadi sampai ada istilah dalam Quran itu, ma li hadzal rasul, apa nang ini rasul mengaku jadi rasul, yakuluna, rasul makan, berjalan juga ke pasar, bebini juga, guring juga, rasul ngapa nang ini. Jadi melihat kepada fisiknya sehingga kadang mengakui. Itulah kadang-kadang sama dengan wali, itu juga kadang kita sehingga ma'etirat dengan wali, melihat fisiknya, nah apa nang ini wali, itu mengetirat. Tapi itu sebagai peringatan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika berhadapan pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani? ujar orang Yahudi kepada Nasrani, ngapa datang ke sini? Bapak datang ke sini sementara kalian ini bukanlah orang yang mempunyai pegangan yang kuat terhadap agama kalian. Lalu dibalas dengan jawaban yang sama oleh orang-orang Yahudi. Jadi artinya ayat ini mengindikasikan bahwa permusuhan antara Yahudi dan Nasrani itu mulai bahari. Nanti alasan-alasan permusuhannya itu dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Maka ayat ini mengisyaratkan waqalu, orang-orang yang Yahudi berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan, tidak akan, lan itu tidak akan pernah satu kelompok pun, satu orang pun yang dapat masuk ke surga kecuali mereka dari bangsa agama atau bangsa Yahudi.
Itu satu, pengakuan dari orang-orang Yahudi. Tiba ke Nasrani kayak itu juga. Ini nanti akan dibaca ditafsir oleh ayat sesudahnya. Orang Nasrani kayak itu juga. Kada ada yang masuk surga itu kecuali orang Nasrani. Tuh. Apa alasannya? Di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang kehadiran seorang nabi, baik itu mulai Nabi Musanya sampai kepada Nabi Isanya. Tuh. Artinya apa? Ini bukti keimanan kalau mereka mengakui seluruh nabi-nabi dan masing-masing nabi itu menyampaikan, oh sebelum saya nabi ini, karena sebelum saya nabi ini, bahkan nabi yang nanti yang sudah itu menceritakan, oh nabi yang akan datang tuh ini, nabi yang akan datang tuh ini. Nah, itu masing-masing mengakui, masing-masing berkaitan. Nah, sementara yang terjadi adalah orang-orang Yahudi sama sekali tidak mengakui kerasulan Isa alaihissalam. Tuh. Dan lebih parahnya, orang Yahudi menganggap Isa itu anak zina. Nah, itu parahnya Yahudi. Jadi akhirnya apa? Ujar Nasrani, gak senang apa kalian mengaku beragama sementara kalian tidak mengakui bahwa Isa itu adalah seorang nabi. Kalian katakan inya anak zina. Nah, sementara kesalahan orang Nasrani, ujar orang Yahudi, kesalahan orang Nasrani, kalian mengatakan Isa itu nabi, sementara di sisi lain kalian mengatakan Isa itu Tuhan. Mana nang bujurnya? Nabi kah, Tuhan kah? Tuh. Kalau pertanyaannya Isa itu nabi kah, rasul, mungkin masih logis, masih masuk akal. Isa itu nabi kah, rasul kah? Nah, kita tahu jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan itu kan 240.000, itu sekitar 240.000-an. Rasul itu kan 313 rasulnya. Artinya apa? Tidak semua nabi diangkat menjadi rasul. Secara bahasa, nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tuh. Tapi kalau rasul, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk menyampaikan risalah. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua nabi itu rasul. Tapi setiap rasul itu pasti nabi. Nah, gitu bahasanya tuh. Nah, jadi kalau pertanyaannya Isa itu nabi kah, rasul kah? Nah, itu nyaman dari jawabannya. Pastikan dia rasul. Kalau sudah rasulnya pasti nabi. Nah, tapi ketika pertanyaannya Isa itu nabi kah, Tuhan kah? Nang ini nang ada nyambung. Ngapa pula Tuhan menjadi nabi? Apa urusannya? Kan itu. Jadi logikanya kada nyambung. Tuhan maha kuasa, ngapa pula ngaku jadi nabi? Tuh. Kalau inya nabi itu pasti utusan, pastinya makhluk. Ngapa pula ngaku jadi Tuhan? Nah, jadi itu hujah orang. Jadi lalu masing-masing berdebat. Ujaran Nasrani, kalian Yahudi kada bakalan masuk surga. Kenapa? Kalian kada mengakui Isa. Bahkan kalian menuduh Isa itu anak zina. Makanya Quran satu-satunya yang membela terang-terangan tentang Isa alaihissalam. Jadi satu-satunya kitab yang membela, bahkan di Injil pun ada yang membela keberadaan Siti Maryam dengan Nabi Isa itu cuma Quran.
Makanya dalam Quran itu disebutkan Isa bin Maryam, langsung Isa bin Maryam. Ummuha Siddiqah, itu jelas. Jadi yang membela keberadaan Nabi Isa dan Sayyidatuna Maryam itu adalah Al-Quran, tegas. Jadi kalau masih ada di antara umat Islam meragukan keberadaan Nabi Isa, itu kafir tuh. Itu ada kisah lagi. Kenapa? Karena sudah disebutkan kesucian Sayyidatuna Maryam dan bagaimana statusnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi masing-masing sekali lagi mengklaim, mengaku bahwa pengakuan mereka masing-masing mengklaim hanya kelompok mereka lah yang dijamin masuk surga. Tetapi dari pengakuan ini, apa kata Allah Ta'ala? Ujar Allah Ta'ala, tilka amaniyuhum, yakni syahwatuhum al-batilatu. Itu semua hayalan mereka aja. Yang mengklaim hanya kelompok mereka masuk surga, nang lain tuh masuk neraka, itu hanya hayalan saja, atau keinginan semata-mata yang kada terbukti. Nah, karena itu bentuknya hayalan, untuk membuktikan hayalan itu, dan kebenaran ucapan mereka itu, apa kata Allah? Amun itu pernyataan kalian, hatu burhanakum, mana buktinya? Kalian mengklaim kalian adalah orang yang dijamin masuk surga, mana buktinya? Lalu apa isyarat buktinya? Pada ayat sebelumnya, yang sebelumnya, untuk membuktikan seseorang itu berhak untuk menempatkan berhak untuk mendapatkan surga, sebagaimana isyarat-isyarat ayat sebelumnya adalah bukti pertama, mereka harus percaya dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti pertama. Maka kita umat Islam hati-hati. Seikung aja rasul yang kita kada percaya, kita percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Tapi andai kata ada yang kada kita percaya nabi-nabi sebelumnya, itu batal semuaan. Itu resikonya. Itu kita konsekuen tuh, harus tanam betul-betul. Jadi jangan pernah ada, bahkan kalau kita mengacu kepada kitab-kitab tafsir yang ganal kayak ini, pertama Nabi Adam, Rasul itu umumnya ulama tafsir mengatakan Rasul pertama Nabi Nuh, itu Rasul pertama. Nah, jadi penutup Nabi Muhammad. Di sela ini sebelum Nabi Muhammad itu tidak tertutup kemungkinan banyak nabi, termasuk diantaranya Nabi Khidir alaihissalam, kan itu. Bahkan kata ulama tafsir, bahkan yang termasuk Siddhartha Gautama itu Buddha alirannya, ataupun Konghucu, ini lah tidak tertutup kemungkinan mereka itu nabi, tidak tertutup kemungkinan karena keberadaan mereka sebelum Nabi Muhammad. Cuman ajaran-ajaran nabi yang terdahulu itu sudah samar, itu sudah samar sampai kepada Injil sekalipun. Dan kita umat Islam meyakini bahwa risalah yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu itu hak, bujur. Tapi bagaimana dengan yang ada wahini? Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Injil nang wahini? Nang wahini ini bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, nang wahini. Ujar Nabi,
kalau nang wahini jangan dibenarkan seluruhnya dan jangan didustakan seluruhnya. Nah, itu nang wahini. Artinya apa? Sudah ada manipulasinya, sudah ada campur tangan manusianya terhadap nang wahini itu. Nah, ini sekali lagi penekanan untuk membuktikan bahwa kalian berhak mengaku beriman, mengaku orang yang berhak mendapatkan surga. Apa buktinya? Karena kau menjawab dengan sebab apa? Karena mereka sudah tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah satu bukti. Karena kau wajib bukti. Di sisi lain, apa buktinya? Kitab Taurat itu sempurna menceritakan Nabi akhir zaman. Injil kada banyak, tapi Taurat itu, apalagi saat dengan wafi nuskhatiha hudan wa alqal alwah. Jadi Nabi Isa itu saking sariknya dengan Nabi Harun, timbainya lempengan itu pecah. Nah, pecahnya yang itu kada terbaca lagi. Padahal andai kata kada pecah, itu tentang Nabi Muhammad tarang daripada siang. Aja ulama saking jelasnya tuh, tarang daripada siang. Andai kata kada pecah lempengan itu, cuma kada pecah itu, maka karena pecah itu ada sedikit samar, kada jelas terbaca. Tapi disitulah rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi di sisi lain, bagaimana lahirnya, kebilainya, wafatnya, kapan perubahan kiblatnya, bagaimana fisiknya, semuanya detil untuk membuktikan kedetilan tanda Nabi Muhammad itu kayak ini. Pertama, yang dari Yaman, yang diutus oleh Nabi ke Yaman. Utus Nabi ke Yaman, ceritalah, oh datang Nabi akhir zaman sudah, kayak ini orangnya. Ini sahabat nang diutus ke Yaman nih. Ujar orang-orang yang ahlul kitab yang di Yaman, kalau memang benar Nabi akhir zaman itu yang kalian ikuti itu, kalau memang iya ada wahini, seharusnya 3 hari yang lalu sudah meninggal. Seharusnya. Di mana mereka tahu? Ternyata dicatat dalam kitab Taurat itu, sampai wafatnya Nabi Muhammad itu tercatat. Makanya Nabi Muhammad itu kan gini, ketika hendak wafat itu kan apa ujar Allah Ta'ala, Israel datangi itu kekasihku Muhammad, takuni inya hendak boleh wahini kah, hendak boleh kena kah? Tuh Nabi Muhammad, hendak boleh wahini kah, hendak boleh kena kah? Takuni dulu, jangan cabut-cabut. Kira-kira atau mau kita ditawarkan kayak itu apa ya? Hendak boleh wahini kah, hendak boleh kena kah? Kita rasanya kena dulu, tuh. Tapi Nabi Muhammad kada. Pokoknya kada, makanya ketok dulu sampai 3 kali sudah dikeluarkan Sayyidatuna Fatimah, abahku garing, jangan ganggu. Kena ketok siden pulang, abahku garing, kada komando tamu, ketok pulang siden, ujar Rasulullah suruh inya masuk. Itu dia Israel. Nah, itu dia Israel, suruhnya masuk. Jadi beda datang kayak apa? Anak boleh wahini kah, anak kaina itu terserah pian aja. Nah itu nyamannya. Tapi kan Rasulullah kadang milih kaina aja lah, tertunda barang seminggu. Andai kata tertunda, ini andai kata tertunda, ini akan terjadi perselisihan terhadap kitab-kitab terdahulu. Makanya Nabi kada berucap kena kada. Nah, itu Muhammad SAW.
Dan itu sudah buktikan, andai kata benar Nabi yang kalian katakan itu sudah ada, seharusnya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Jadi dihitung hari Senin wafat, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Anggaplah hari Jumat. Akan Jumat, habarnya tuh. Nah, jadi gelisahlah sahabat nang di Yaman tadi. Coba bang cari informasi, boleh ke Makkah? Bujur kan nih Rasulullah ini sudah meninggal? Boleh ke Makkah sahabat. Sekali sampai dah, saya Rasulullah dah wafat. Hari Senin kemarin dah wafat. Nah, nangis sahabat, bulik lagi kiamat. Dasar bujur, Rasulullah dah meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, karena kebenaran itu, lalu masuk Islamlah orang Yahudi dari Yaman. Itu baru dari Yaman. Belum lagi yang dari daerah lain. Nabi sudah dimakamkan, sudah wafat. Datang ketemu dengan Sayyidina Umar. Saya mencari yang namanya Muhammad. Andakah Muhammad? Ujar Sayyidina Umar, kada, saya sahabatnya. Siapa? Umar. Oh, sudah ada dalam Taurat. Sahabatnya sudah disebut dalam Taurat. Kada lawas datang Sayyidina Ali. Andakah Rasulullah? Aku Ali. Oh, Ali, menantunya Rasulullah. Iya, sudah disebut dalam Taurat, sampai ke menantunya sudah disebut. Nah, itu bahkan ahlul baitnya pun sudah disebut dalam Taurat. Jadi saking detailnya Taurat itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sampai ke keluarganya disebut. Lalu di mana Rasulullah? Tuh dimakamkan di situ. Datang orang tadi, datang menghadap di hadapan makam Rasulullah. Ya Allah, jawab orang Yahudi tadi. Ya Allah, kalaulah Islamku diterima di hadapan Rasulmu ini, kalaulah Islamku diterima ya Allah, matikan hamba setelah hamba mengucapkan syahadat. Tuh. Lalu baca syahadat. Selesai baca syahadat, dasar dijemput, mati. Nah, inilah dia membuktikan apa? Yakin terhadap kabar kitab-kitab terdahulu tentang kerasulan Nabi akhir zaman. Tapi yang terjadi sebagiannya adalah terhadap Nabi Muhammad itu mereka malah memusuhi. Nah, itu yang terjadi ayat ini. Kalian mengatakan kalian yang berhak masuk surga, tapi terhadap Nabi Muhammad yang ada petunjuknya dalam kitab Taurat kalian kada percaya. Artinya apa? Terhadap nabinya kada percaya, dengan Tauratnya kalian kada percaya. Apa dalilnya? Bapak dah masuk surga. Nah, jadi kita kayak itu juga. Hati-hati. Anak masuk surga, tapi dengan tahu Qurannya nanggung gitu biasanya tuh. Apa aja Quran, finalnya leweng aja. Akhirnya ya kada ada hujah tadi. Itu yang terjadi pada orang Yahudi. Nah, Nasrani kayak itu juga. Nasrani. Yang itu tadi pertanyaan tadi. Isa tuh nabi kah, Tuhan kah? Nah, kan itu tuh. Kalau pertanyaan tadi Isa tuh nabi kah, rasul, kan nyaman jawabannya tadi. Tapi kalau sudah Isa tuh nabi kah, Tuhan kan? Sementara di sisi lain kalian mengklaim Isa tuh anak Tuhan. Nah, di sisi lain kan mengatakan inya nabi. Ini yang ada nyambung logika aja. Nah, tapi masing-masing, nah, maka itu para ulama coba cari satu saja dalam Injil itu, satu saja petunjuk atau kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Isa, pengakuan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan.
Makanya dalam Quran a anta qulta, apakah engkau ya Isa yang mengatakan jadikanlah aku dan umatku sebagai Tuhan. Itu Quran tegas. Apakah engkau ya Isa yang mengatakan kepada umatmu jadikanlah aku dan mamaku sebagai Tuhan? Apa jawab Nabi Musa? Ya Rabb, engkau lebih tahu terhadap diriku, aku kada tahu dengan pian. Bahasa itu, andai kata terucap dari lisanku, engkau pasti tahu. Nah, itu pembelaan Nabi Isa. Andai kata itu terucap dari lisanku, engkau pasti tahu. Artinya mustahil aku ngaku jadi Tuhan, itu mustahil. Itu disebutkan dalam Quran. In kuntu qultuhu, andai kata itu memang aku keucapkan, engkau lebih tahu. Wala a'lamu fi nafsik, aku ada tahu dengan pian, tapi pian tahu dengan aku. Nah, itu bahasanya. Nah, itulah khayalan mereka, didorong oleh syahwat mereka, masing-masing mengklaim berhak masuk surga. Ternyata itu cuman khayalan yang kada kawa dibuktikan sama sekali. Alasannya tadi apa? Kada kau membuktikan karena mereka sudah keluar daripada apa yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi akhir zaman tadi. Artinya kada percaya dengan kitab Tauratnya dan sekaligus kada percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti kebohongan mereka. Ada Nasrani kayak itu juga. Dalam Quran Nabi Isa disebut, Nabi Muhammad disebut. Kan dalam Quran itu idz qala Isa bin Maryam idz qala Isa li bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasul yang diutus oleh Allah membenarkan kitab-kitab sebelumku. Tentang apa? Tentang kehadiran seorang Rasul akhir zaman, Rasul penutup yang namanya Ahmad. Itu dalam Quran itu, Ahmad. Jadi satu sisi Ahmad itu menunjukkan kepada sifatnya, terpuji orangnya, sifatnya yang terpuji. Nah, jadi ini sebagai peringatan bagi kita bahwa hati-hati dalam mengakui sesuatu yang memang bukan ranah kita. Surga, neraka itu bukan ranah kita. Maka kita dalam berkata pun hati-hati. Maaf nih, andai kata ada orang nama maksiat nih, maksiat. Kau maksiat nih, kau kan masuk neraka kan? Nah, andai kata kita mengklaim inya bakalan masuk neraka, itu hati-hati. Tapi kalau sekedar ancaman, sebagaimana merujuk kepada dalilnya, ancaman orang yang maksiat adalah tempatnya neraka. Tapi ketika kita memvonis si A masuk neraka, itu hati-hati, karena neraka dan surga itu bukan hak kita. Tapi ketika memberi peringatan, amun maksiat bakalan neraka, amun taat bakalan surga, itu sebagai nasihat ataupun peringatan. Tapi kalau kita mau melontarkan si anu tuh masuk neraka, nah, si anu tuh masuk surga, itu kada kawa. Karena masalah masuk neraka atau surga itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan ini menjadi iktibar bagi kita semua, kehati-hatian kita guna menjaga iman kita dan sekaligus nanti menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.